buat kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Janis Dani Putra Manik dengan NIM 2330 dari jurusan Teknik Pertanian dan minat SMPKS dan dari angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data statistika dengan menggunakan ChatGPT. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memulainya dengan menggunakan ChatGPT. Sebelumnya, sebelum mulai pengolahan data, kita masuk kepada ChatGPT-nya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini langkah-langkah yang ingin kita tanyakan kepada ChatGPT yaitu yang pertama mengenai tentang pengolahan data. Nah, perlu diketahui pada ChatGPT ini harus membuat kalimat-kalimat yang sinkron agar pada saat kita melakukan pertanyaan pada GPT, maka GPT akan langsung meresponnya dan tidak berbelit-belit. Dan perlu diketahui juga pada saat pemasukan data atau pertanyaan pada ChatGPT itu harus dengan menggunakan bahasa yang sinkron agar GPT-nya tersebut dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa pertanyaan mengenai pengolahan data ya, atau sudah saya buatkan. Nah, di sini saya akan mulai menghitungnya, yaitu menganalisis. Nah, di sini saya akan meminta tolong analisis data berikut ini dengan menggunakan independent t-test dengan nilai sigmin phase lift atau test 4. Nah, setelah sudah kita berikan pertanyaannya, maka kita input datanya ini pada soal. Kita langsung saja kita copy lalu kita pastikan. Nah, sudah muncul datanya. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita klik pencarian. Nah, kita akan menunggu sebentar. Nah, di sini ChatGPT akan menganalisisnya. Nah, sudah kita ketahui bahwa hasil analisis independen test ini di ChatGPT dari pupuk organik dan kimia yaitu nilai value itu berada di 0,513. Nah, kita lihat sig totalnya dari varian Summit. Mari langsung saja kita bandingkan pada datanya, yaitu mulai dari totalnya sig total itu 0,518 dengan ChatGPT-nya. Apakah bersama? Nah, data tersebut yang equal variances estimate-nya itu sama pada SPSS-nya. Nah, dan yang kedua sig total mulai yang nilai equal variance not assumed. Nah, kita lihat saja datanya sama 0,612 dengan SPSS. Wah, berbeda hanya satu angka karena di ChatGPT itu adalah menggenapi angka, makanya mendapatkan nilai 0,0162. Nah, kita lihat
values-nya pada ChatGPT itu berada pada angka 0,513, sedangkan pada SPSS yaitu berada di 0,38. Nah, ini dia. Nah, dari hasil pengolahan data ChatGPT dengan SPSS itu sama. Hanya saja pada ChatGPT dia adalah menggenapkan angka-angka yang di belakang koma pada SPSS. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu kita akan melihat nilai min-nya. Nilai min serta rata-rata dan standar deviasi pada data tersebut. Langsung saja kita klikkan menghitung min dan standar deviasinya. Nah, sedikit menunggu kita ya. Nah, berikut perhitungan data pupuk organik dan data pupuk kimia. Pupuk organik itu minnya atau rata-ratanya itu berada pada 47,64. Sedangkan pada hasil rata-rata yang kita cari pada nilai Excel yaitu berada pada 47,6. Nah, sama saja ya. Dan standar deviasinya yaitu mendapatkan hasil standar deviasinya itu 1,37. Ya, benar saja ya. Begitu juga dengan pupuk kimianya. Nah, kita lihat dengan pupuk kimianya ya 48. Oke. Kita lihat berdasarkan min value-nya 1,38. Min value-nya itu 1,38. Pada SPSS min value-nya 1,38 atau disebut dengan sigma. Sigmanya itu min value signya itu 0,138. Dengan ini benar. Mediannya 5,13. Mediannya sabar. Nah, untuk mediannya itu ya. Selanjutnya itu kita akan meminta pembuatan histogram. Histogram. Sekarang kita akan meminta pembuatan rata-rata histogram nah, sekarang tolong buatkan histogram dari rata-rata pupuk organik dan kimia serta tambahkan error saja dan buat vertical axis-nya mulai dari, kita lihat vertical axis-nya pada data itu mulai dari 45 sampai 50. Mulai dari 45,5 sampai dengan 50,0 dan
ganti tulisan rata-rata nilai menjadi tinggi tanaman. Kita minta visualisasi. Nah, apakah ChatGPT memberikannya data histogram? Nah, ChatGPT membuat data histogramnya seperti berikut. Grafik menunjukkan rata-rata tinggi tanaman pupuk organik dan pupuk kimia lengkap dengan error bar. Berdasarkan standar deviasinya itu 45 sampai 50. Nah, yang dimaksud tadi itu standar deviasinya itu ini 45 sampai 50. Nah, yang dimaksud pada error barnya itu adalah ini, garis ini. Nah, sekarang kita bandingkan pada grafik di GPT dengan grafik SPSS. Kita mau minta sedikit lagi, itu tolong tambahkan tolong tambah sedikit, lupa ya. Saya akan mengingatnya. Tolong mentambahkan konotasi pada perlakuannya. Nah, kita akan meminta konotasi. Apakah konotasi yang dimaksud dengan konotasi yaitu nilai pada dari atas ini? Karena konotasi ini dia sudah diberikan konotasinya. Konotasi itu adalah simbol sebagai lambang untuk mengetahui nilai yang perbedaan itu mengandung signifikan atau mengalami perbedaan nyata. Nah, sudah diberikan itu konotasinya. Nah, langsung saja kita lihat perbandingannya pada ChatGPT dengan hasil Excel yang telah kita buat. Nah, langsung saja ya. Mungkin tidak berbeda jauh hasil dari ChatGPT dengan Excel. Nah, di sini menurut saya itu dalam melakukan pengolahan data lebih baik dengan menggunakan SPSS atau dengan menggunakan Microsoft Excel. Jalan alternatif dalam melakukan pengolahan data yaitu dengan ChatGPT. Namun satu hal yang perlu diketahui untuk melakukan pengolahan data di ChatGPT, kita harus mengetahui atau membuat kalimat agar apa yang kita pertanyakan itu sesuai dan sinkron, agar GPT-nya pun tersebut dapat memahaminya. Jika kita terjadi kesalahan dalam pemasukan bahasa, maka ChatGPT tidak akan mendeteksi apa yang kita bertanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang mungkin tidak enak dilihat pada perekaman video ini atau video saya ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.
Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah